Shalom, berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tandri dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Pada pagi yang indah ini kita kembali datang bersama-sama untuk fellowship dan sudah tentu dengan topik yang sangat menarik. Ya, topik yang sangat menarik sekali yaitu bagaimana sikap sebagai seorang Kristen. Nah, sudah tentu akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa. Ya, Bapak Pendeta Jaya Inspirasi. Ya, untuk waktu dan kesempatan. Shalom, Pak Jaya. Shalom, shalom. Ini gimana saya naikin nih? Shalom, Shalom, Pak shalom, Jaya. Semangat pagi ya. Oke, silakan. Waktu kesempatan. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Teman-teman sekalian, saya ajak kita untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dan berharap kepada firman-Mu, karena itulah yang memberikan kami pertumbuhan. Bila mana kami bertumbuh, maka kami menghasilkan buah, dan kami akan hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mempermuliakan nama-Mu di surga. Pagi hari ini berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi saya sapa semua kita, teman-teman yang mengikuti live pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang menurut saya adalah dasar-dasar dari kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristen, pengikut Yesus, pengikut Kristus. Ya, saya kasih tema yaitu sikap Kristen, ya, sikap orang Kristen. Kalau saudara lihat di sini, saya berikan temanya yaitu sikap orang Kristen. Nah, saya ambil di dalam coba kita lihat di dalam 1 Petrus ya, saya akan tampilkan bagi kita supaya kita dapat membaca dasar daripada firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 lalu sampai ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya segala sesuatu, ya, saya lihat lagi, segala sesuatu akan berkesudahan kalau kita balik ya untuk membacanya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa apapun pasti akan berkesudahan apa yang ada di dunia ini. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayatnya yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik, yang baik dari kasih karunia Allah, ayatnya yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara-saudari, kalau kita memperhatikan ayat ini, segala sesuatu akan berkesudahan. Ya, di ayatnya yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat di sini, ini berbicara tentang akhir zaman sebenarnya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan memang kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini dengan tanda-tanda yang ada, apalagi dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya disertai dengan banyak tanda-tanda yang kita bisa perhatikan supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita hati-hati, jangan sampai ketika ia datang dia temukan kita tidak berkenan di hadapannya. Dan karena itu kita perlu menyadari bahwa kita sudah ada di
ujung ya, di ujung dari dunia ini ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, karena kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat, maka kita perlu mempunyai sikap yang benar atau sikap hidup yang benar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, ditulis juga di dalam 2 Petrus ya, saya akan coba bukakan bagi kita di dalam 2 Petrus 3. Ini dia. Mari kita perhatikan sama-sama 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Dia bilang begini, "Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran." Oke, jadi kita lihat di sini bahwa segala sesuatu pasti akan berlalu ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, saya ajak kita untuk berenung ya, merenungkan apa yang sedang kita cari saat-saat ini di dunia ini. Apa yang sedang kita kejar di dunia ini untuk saat ini ya. Sementara kita hidup di dunia ini, apa yang kita cari, apa yang kita kejar, apa yang kita pertahankan, lalu kita banggakan, apa yang kita kejar di dunia ini, yang kita banggakan di dunia ini. Tentu kita mempunyai suatu harapan, ya saya mempunyai harapan tertentu di dalam berbagai hal yang lain, tetapi teman-teman juga mempunyai hal yang berbeda dengan apa yang saya punya, dan kita semua tentu ketika hidup di dunia ini punya harapan paling enggak ya untuk mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita, kalau bisa lebih, lalu kita punya harapan bagaimana supaya berkeluarga, bagaimana supaya punya anak, bagaimana supaya punya usaha, bagaimana supaya punya bisnis dan hidup ya mapan kalau bisa. Itu semua adalah harapan-harapan kita selama kita ada di dunia ini. Namun tahukah saudara bahwa semuanya itu akan berkesudahan? Apa yang kita harapkan di dunia ini akan berkesudahan seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya kesudahan ya segala sesuatu loh, bukan hanya di bagian ini yang berkesudahan, bagian itu yang berkesudahan, enggak. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, apalagi di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13 tadi, ya jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan kita di dunia ini ya harapan-harapan kita di dunia ini, apa yang kita kejar, apa yang kita cari, itu akan berkesudahan. Akan berkesudahan. Nah, kalau akan berkesudahan berarti apakah kita sia-sia? Tidak juga, ya tidak juga. Apakah kita kalau begitu ya sudah, saya tidak perlu bekerja, saya tidak perlu untuk melakukan ini dan itu. Nah, tidak benar juga karena ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab bagi kita. Jadi masing-masing setiap orang yang hidup di dunia ini harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dirinya, bagaimana dia harus menafkahi dirinya, keluarganya, ya, dan lalu memanage masa depannya supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kalau yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang kita cari di dunia ini, satu-satunya itu yang menjadi tujuan hidup kita, itu yang menjadi persoalannya. Karena tujuan hidup kita bukan apa yang ada di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu pengharapan kita kepadanya. Ya, dia akan membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru seperti di 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, ini yang menjadi harapan kita. Inilah tujuan hidup kita.
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, di sana nanti tidak ada penista agama, ya, tidak ada yang merendahkan kita, tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang menjahatin kita, karena semuanya orang-orang yang memiliki kasih, orang-orang yang sudah diperbaharui kehidupannya, itu yang ada di sana, ya. Jadi Alkitab mengingatkan kita bahwa dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu dan diganti dengan dunia yang baru. Di dunia yang sekarang ini, iblis dan kejahatan masih bisa berkuasa, masih bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, di dunia ini, kedagingan manusia mendapatkan prioritas. Orang yang kaya, ya, orang kaya yang dihormati, bahkan ketampanan, kecantikan itu menjadi didewakan. Kebenaran bisa diputarbalikan. Pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang setia di dalamnya bisa mendapatkan tentangan, ancaman, bahkan bisa dipenjara, ditangkap, ya. Orang-orang yang memberitakan firman Tuhan bisa ditangkap. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, dia akan memulihkan segala sesuatu. Apa yang sekarang ini menjadi hal yang didewakan oleh manusia, nantinya dilenyapkan. Allah akan memperbarui semuanya itu. Allah akan memperbarui dunia ini, sehingga dunia ini benar-benar seperti yang dia inginkan. Ya, dunia di mana Tuhan Yesus menjadi raja, ya, di langit baru dan bumi yang baru. Itu yang menjadi sebuah harapan kita. Di dalam Wahyu 21 ayatnya yang keempat, dia bilang begini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, jika demikian, sementara kita hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, saya kasih tiga sikap orang Kristen. Tiga sikap orang Kristen sementara hidup di dunia ini, seperti yang kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 tadi. Saya coba buka untuk kita supaya kita lebih jelas untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Sikap seorang Kristen sementara dia hidup di dunia ini ada 3 bagian yang menjadi perhatian kita. Sementara kita hidup di dunia ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Nah, ini sikap yang pertama, yaitu kuasailah dirimu. Karena segala sesuatu akan berkesudahan atau sudah dekat waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, maka karena itu kuasailah dirimu. Nah, ini poin yang perlu kita bawa di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kita perlu menguasai diri kita. Kenapa sih perlu menguasai diri? Karena orang yang mampu menguasai dirinya atau mengendalikan dirinya adalah orang yang mempunyai suatu kekuatan yang besar. Dia mempunyai suatu kekuatan yang besar karena hari-hari ini ada banyak hal, kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat menguasai diri kita. Ya, misalnya kita terpancing dengan para kadrun-kadrun yang memancing kita untuk melakukan kejahatan ketika mereka melakukan penyerangan terhadap agama Kristen, ya, merendahkan agama Kristen, mengatakan di salib itu ada jin kafir, lalu kitab Bible itu adalah palsu, orang Kristen itu masuk neraka, orang Kristen itu kafir dan lain sebagainya. Ini kita bisa terpancing dengan kata-kata seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Ya, sikap kita kuasailah dirimu, ya. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan pertanggungjawaban, ya, dengan apa yang mereka lakukan terhadap iman kita, tetapi bagaimana kita menguasai diri kita supaya kita tidak terpancing, lalu emosi, lalu tidak terkontrol, dan melakukan hal yang sama seperti mereka. Nah, itu yang perlu kita punya. Kuasailah dirimu. Jadi teman-teman, kita perlu memiliki sikap menguasai diri.
Penguasaan diri itu sangat penting, itu bagian daripada buah roh ya di dalam Galatia itu. Kita perlu menguasai diri kita, karena orang yang dapat menguasai dirinya adalah orang yang mempunyai suatu kekuatan yang besar, orang yang bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, karena ketika dia kuasai emosinya, ya, hatinya, menguasai dirinya, nah itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang dapat menguasai dirinya. Karena itu, di mana saat ini kita hidup di dunia ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi kebanggaan kita di dunia ini, itu akan berkesudahan. Jadi kesombongan itu tidak perlu. Kenapa demikian? Karena apa yang ada di dunia ini akan berkesudahan. Tetapi yang tidak berkesudahan yaitu harapan tentang langit baru dan bumi yang baru. Nah itu dia. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana sikap hidup kita sementara kita harus ada di dunia ini dan mempertanggungjawabkan hidup kita, bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, kita perlu memiliki penguasaan diri ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Ada orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Kalau Tuhan telah mempercayakan sesuatu kepadanya, dia menjadi sombong, dia merasa diri paling hebat, yang lain itu rendah, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Dia sombong begitu. Lalu orang tidak bisa menguasai dirinya ketika orang lain lebih berhasil daripadanya. Dia mempunyai suatu iri hati yang luar biasa di dalam dirinya. Ada orang-orang yang susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Dia nggak bisa mengendalikan diri. Ya, jadi ketika orang lain lebih berhasil daripadanya, lebih banyak keuntungannya, diberkati oleh Tuhan, timbul iri hati. Dan itu berbicara tentang penguasaan diri. Ya, kalau dia mampu menguasai dirinya, ya dia bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya dan mempertanggungjawabkan itu. Dia setia dengan perkara-perkara yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Tapi kalau orang tidak bisa menguasai dirinya, dia iri kepada keberhasilan orang lain. Dia iri terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain. Dia sakit hati kepada orang lain. Termasuk menahan emosi. Ya, ketika kita mendapatkan perilaku diperlakukan tidak baik, tidak semestinya, maka kita perlu menahan emosi kita. Dan sikap pengendalian diri ini, sikap menguasai diri inilah yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus sewaktu 2000 tahun yang lalu ketika dia disalib ya, dicaci maki, diludahi, dihina, difitnah, memikul salib yang merupakan lambang kehinaan, tetapi bagi kita itu bukan lambang kehinaan tetapi lambang kemuliaan, karena di atas kayu salib segala dosa telah diselesaikan dan hubungan kita kepada Allah Bapa telah dikembalikan oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bagaimana menahan emosi kita, menahan diri kita, kita perlu mencontoh atau meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak membalas sama sekali, tetapi untuk satu kebenaran dia beritahu. Tapi sikap yang benar di dalam membela perkara ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, dia tidak memberontak, dia tidak memaki-maki, dia tidak melakukan perlawanan, tetapi untuk memberitahukan suatu kebenaran, ya, mempertanggungjawabkan tujuan kedatangannya ke dunia, misi yang besar itu disampaikan. Meskipun ada orang yang sakit hati, meskipun ada orang yang tidak terima, ketika kebenaran disampaikan itu wajar ya, karena firman Tuhan itu bagaikan pisau bermata dua ya, pedang bermata dua yang menusuk sampai ke dalam kedalaman hati manusia. Jadi kita perlu menguasai diri kita ketika ada orang-orang yang melukai perasaan kita, tetapi bukan berarti kita tidak boleh memberitakan kebenaran. Kebenaran harus diberitakan meskipun orang lain merasa terluka, karena firman Tuhan itu akan melukai ya, melukai orang yang jahat ya, melukai dalam hal ini membuat dia menjadi
mengerti bahwa apa yang selama ini dilakukannya adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran, ya. Bukan melukai dia untuk mematikan karakternya, mematikan dirinya, tetapi untuk melukai supaya dia bisa menerima, ya, kejahatan itu akan dibuang, lalu kebenaran itu akan masuk di dalam dirinya. Lalu yang kedua, sikap sebagai seorang Kristen. Nah, di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadilah tenang. Nah, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Nah, Alkitab katakan di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, dia bilang begini. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Jadi dia bilang, dalam tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita tenang, dapat menenangkan diri kita, kita dapat mendapatkan sebuah kekuatan yang besar. Ya, ada kekuatan yang besar di dalam diri orang yang tenang. Jadi artinya begini, jangan cepat-cepat merespon. Karena ketika kita terlalu cepat merespon tanpa menenangkan diri kita, maka keputusan yang kita lakukan bisa salah. Tetapi orang yang tenang, dia bisa merenung, dia bisa memikirkan apa tindakan yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan apa yang sedang diperhadapkan dengan dirinya. Jadi menenangkan diri terlebih dahulu, baru setelah itu dengan kita tenang, maka timbul pikiran yang waras, ya, pikiran yang waras. Orang yang dapat menenangkan dirinya adalah orang yang dapat mengambil keputusan yang tepat. Tapi orang yang cepat-cepat untuk mengambil sebuah tindakan, ya bisa salah dalam mengambil keputusan. Yang walaupun memang ada hal-hal tertentu kita perlukan action yang cepat, tindakan yang cepat. Tetapi kita perlu memiliki sebuah sikap yang benar. Walaupun dalam situasi sulit, dalam situasi apapun itu, kita perlu menenangkan diri, kita memohon dulu bimbingan Roh Kudus, ya tenangkan jiwa kita, baru berkata-kata, baru memberikan respon, baru bertindak. Karena kita ketika kita tenang, maka di saat itu Tuhan bekerja di dalam diri kita, ya kita meminta pertolongannya, ya. Lalu sikap apa lagi yang ketiga? Sikap yang ketiga yaitu yang pertama tadi kuasailah dirimu, yang kedua jadilah tenang, lalu yang ketiga supaya kamu dapat berdoa. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap selalu berdoa. Wah, ini penting saudara, karena doa adalah nafas hidup manusia. Alkitab katakan bahwa doa itu apa namanya, hubungan kita dengan Tuhan, ya hubungan kita dengan Tuhan seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perlu diingat bahwa untuk mampu berdoa dijelaskan di sini. Karena itu kuasailah dirimu. Harus bisa menguasai diri dulu. Menguasai diri, lalu jadilah tenang. Nah, dijelaskan di sini supaya kamu dapat berdoa. Artinya bahwa orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak dapat tenang, sulit untuk berdoa. Jadi hanya orang-orang yang bisa menguasai dirinya, orang-orang yang bisa tenang, dapat berdoa dengan benar, dapat berdoa dengan tenang begitu, bisa merasakan sesuatu dan bisa mempunyai pikiran yang waras untuk berkata-kata kepada Tuhan pemilik kehidupan kita. Jadi 3 sikap orang Kristen sementara kita hidup di dunia ini, yaitu menguasai diri, lalu tenang, dan suka berdoa. Berdoa ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting.
karena dia adalah sumber daripada kehidupan kita, dia yang memampukan kita, dia yang menolong kita. Sehingga ayat-ayat berikutnya kalau kita baca, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, orang yang dapat berdoa, yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan, adalah orang yang mampu mengasihi dan sungguh-sungguh. Ya, lalu ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, hanya mereka-mereka yang punya hubungan, relasi yang akrab dengan Tuhan, yang suka berdoa, yang dapat melakukan ini dengan tulus. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Demikian juga dengan ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dari kasih karunia Allah. Nah, orang yang melakukan ini pun mereka yang suka berdoa, orang yang bisa menguasai diri, orang yang bisa tenang dan memiliki relasi hubungan dengan Tuhan, yang mampu melakukannya dengan tulus loh ya. Ada yang bisa melakukan kebaikan tetapi belum tentu tulus dengan berbagai motivasi yang lain ya. Lalu ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, mau melakukan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, terutama kita perlu melakukan ayat yang ketujuh ini. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, supaya kita dapat mempunyai suatu hubungan, relasi yang akrab dengan Tuhan. Oke, saya pikir apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kita sudah tahu. Saya hanya mengingatkan kita kembali bahwa apa yang dikatakannya di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi apa yang kita harapkan di dunia ini, apa yang kita pertahankan di dunia ini, apa yang kita banggakan di dunia ini, itu akan berkesudahan. Karena itu, sementara kita hidup di dunia yang akan berkesudahan ini, kita harus punya sikap yang benar sebagai seorang Kristen. Sikap yang benar sebagai seorang Kristen, kuat dirimu, jadilah tenang, dan jadilah orang yang suka berdoa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini telah berbicara bagi kami, dan mohon bimbingan-Mu untuk kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari, pada pagi hari ini, Shalom. Oke, di sini Luar biasa, sudah ada ya. teman-teman kita, saya tidak sendiri. Ada Pak Hasan, ada Pak John Hidayat, dan ada Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Hasan, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Pendeta Jaya Inspirasi. Sungguh pagi ini sangat menginspirasi kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Apalagi kita mendengar situasi kondisi yang terjadi pada hari-hari ini, yang mana kita masih merasakan ya corona. Ya, saya nggak tahu ya. Yang saya suka istilahkan barangkali dulunya suka diuber-uber. Sekarang corona menguber-nguber kembali. Ya, sudah tentu corona yang diuber dengan corona yang menguber itu kan berbeda gitu ya. Tapi itulah satu situasi kondisi yang kita hadapi. Tapi Pak Jaya Inspirasi sudah memberikan kuncinya pada kita. Jadilah tenang, kuasai dirimu dan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah menjadi kekuatan kita. Oke, ya. Pagi yang indah ini juga sudah ada tamu-tamu ya bersama-sama kita. Shalom Pak Jenderal Ikim. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom juga ada Pak John Hidayat ya. Shalom Pak John. Apakah masih Shalom sibuk Pak, ngurusin selamat kereta? pagi. Salam Shalom. sehat. Ya, ini lagi monitor kereta ini. Selamat pagi Pak Jaya.
Pak Oke. Heri, Pak Shalom. Jenderal, selamat pagi. Salam Salam sehat, salam, puji Pak. Tuhan. Salam sehat. Oke, kesempatan pertama saya berikan ke Pak Jenderal. Kim, silakan. Oke, luar biasa tausiahnya Pak Jaya ya. Sebentar, saya sebentar. Nah, tadi sempat menyentil tentang kafir, kofar kafir, kan ada tuh pihak yang sebentar, yang lain saya mute dulu deh. Sebentar, ya supaya jernih. Nah, ada pihak yang suka bicara kofar kafir, terutama umat Muslim tuh ya. Nah, sekarang begini loh, kita ini di Indonesia ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya negara kita ini lebih damai, tenang, tepos liro, saling menghargai satu dan yang lain, ayo kita main fair. Bicara tentang kafir, yang sederhana nggak usah yang jelimet-jelimet ya. Cek aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu orang yang tidak percaya Allah dan nabinya, rasulnya, intinya begitulah, pokoknya nggak percaya Tuhan dan rasul-rasulnya dan yang diutus. Nah, itu kan tergantung definisi, tergantung dari sudut pandang atau dari posisi mana Anda berkata itu. Kalau orang Islam mengatakan di luar Islam ya pasti kafir. Nah, kalau menggunakan definisi itu dan kita sama-sama menggunakan definisi itu, maka kami juga punya hak memakai definisi yang sama dari sudut pandang kami. Orang yang nggak percaya dengan Allah, Tuhan di dalam nama Yesus, Nabi, Rasul, dan Alkitab itu kafir. Kami juga punya hak. Nah, kalau cuma masalahnya di Indonesia ini, yang tukang bilang kofar kafir ketika balik dibilang begitu ngamuk. Karena apa? Dia yang malah merasa paling benar, padahal kita harus menghargai sudut pandang. Itu harus disetujui, suka tidak suka. Gitu. Jadi kan lucu ya, mengatakan kamu gila, ketika orang mengatakan kamu juga gila, loh dia ngamuk, itu kan lucu ya. Ayo sepakat. Konsepsi atau kesepakatan di NU saya pernah baca, saya setuju sekali, bagus. Karena kata kafir itu sudah mulai rancu dan pada akhirnya bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Nah, saya setuju sekali dengan NU. Dan mereka sepakat maaf. Ada ini nyamuk lewat. Mereka sepakat bahwa dari kata kafir dirubah menjadi non-Islam. Nah, ayo sepakati Indonesia supaya tidak saling melukai. Ya, katakanlah orang yang di luar Islam itu katakan dengan non-Islam, maka itu hati tenang. Karena tidak dianggap sebagai orang yang tidak percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan loh, hanya Tuhan yang tidak kamu percaya kan? Kamu percaya Tuhan, hanya Tuhanmu bukan Tuhan saya, yang tidak saya akui gitu. Nah sama orang Kristen, memang orang Kristen juga dilarang, walaupun kita punya hak secara definisi bahwa di luar Kristen adalah kafir. Tetapi kami dilarang untuk mengatakan saudaramu itu kafir. Ya, karena kami menghargai perbedaan. Nah, Kristen juga ngomong gitu, jangan ngomong kafir. Islam itu jangan dikatakan kafir, tetapi non-Kristen, itu lebih baik. Jadi sepakat ya, saya rasa begitu Indonesia supaya kita meredakan pertentangan satu dengan yang lain, tidak usah saling sombong satu dengan yang lain, terutama yang mayoritas itu, kalian mengatakan kofar kafir yang lain, ketika kalian dikoreksi, kalian ngamuk. Ketika kalian juga disebutkan sebagai kafir, menurut sudut pandang kami, kalian tersinggung, penistaan, lapor lagi, gitu kan. Lucu, cemen amat gitu loh, amat aja nggak cemen. Jadi seperti itu, ayo kita sepakat supaya menenangkan, saya sepakat dengan PBNU dalam hal ini, ya, dalam hal ini. Katakanlah non-Islam. Dan Kristen, katakanlah mereka saudara kita non-Kristen. Kalau Anda tidak bisa kalau kita tidak bisa sepakat dalam iman, maka kita sepakat dalam kemanusiaan. Kalau kita tidak bisa menerima dalam perbedaan iman, terimalah sebagai persamaan kemanusiaan gitu ya. Kemudian Pak Jaya, terima kasih ya. Jangan tentang tenang tadi ya. Memang betul tenang, dalam keadaan tenang itu penting. Kalau jangan ngambil keputusan apa-apa ya saudara-saudara, terutama yang lagi stres-stres menghadapi apapun, jangan mengambil keputusan apa-apa dalam keadaan kalut, karena 99% itu selalu salah. Kalau dalam keadaan kalut cepat ngambil keputusan kan ya Pak, gitu. Jadi 99% itu pasti salah, gitu. Tuhan memberkati Pak Jaya, terima kasih untuk firman Tuhannya hari ini. Terus maju, dan inilah sikap orang Kristen yang harus kita pegang. Shalom.
Oke, terima kasih Pak Jenderal Heri ya, Hendri Ikim. Silakan Pak Jaya, mau tanggapin Oke, atau gimana? iya. Jadi memang betul keadaan saat ini bahwa kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang yang membuat sesuatu terhadap anak-anak Tuhan ya, terhadap kita seperti yang kita kemukakan, yaitu orang-orang yang mengatakan kita kafir ya, yang menyerang kepercayaan kita, belum lagi menyerang ketuhanan Yesus begitu ya. Dan penyerangan-penyerangan yang mereka lakukan adalah penyerangan yang tanpa dasar, ya tanpa dasar dan tidak ada apa namanya, tidak ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dengan pernyataan dan argumentasi yang mereka sampaikan terhadap apa yang mereka tuduhkan terhadap iman kita. Nah, memang kita nggak bisa pungkiri ada aja orang-orang yang melakukan hal yang demikian, tetapi sebagai seorang Kristen jangan terpancing, ya. Bukan tidak mempertanggungjawabkan iman kita ya, kita Ya, perlu setuju memberitahukan Pak. sesuatu yang benar, ya. Kita Sekalipun kita punya perlu hak yang sama ya memberitahukan. Pak ya. Betul, kita punya hak yang sama, tetapi jangan terpancing lalu kita sama dengan mereka, kafir-kafiran Mhm. jadinya kan. Dan itu memicu permasalahan yang besar, perpecahan antara Iya, anak iya. bangsa, itu tidak baik. Jadi kita perlu memiliki sikap yang benar, yang berbeda dengan orang dunia kan. Makanya kan Alkitab, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat kan, kamu tidak layak katanya begitu. Jadi kita punya standar yang lebih tinggi daripada mereka. Bukan berarti kita nggak boleh bersuara, boleh bersuara. Yesus pun bersuara lantang. Ya, Yohanes Pembaptis bersuara lantang. Ya, nabi-nabi dalam Alkitab itu bersuara lantang. Ada orang yang sakit hati nggak? Ada orang yang sakit hati. Tapi itulah firman Tuhan. Nah, tapi maksudnya di sini adalah jangan terpancing melakukan hal yang tidak benar, begitu. Jadi mari kita menguasai diri kita dan menjadi tenang, lalu kita suka berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Oke, kira-kira seperti itu Pak Heri. Terima kasih untuk tanggapannya tadi. Iya Pak, terima Silakan kasih Pak Pak. Hasan. Ya, terima kasih ya Pak Jaya Inspirasi ya. Kalau pinjam istilah Aditya, inilah keistimewaan kita di dalam sebagai orang Kristen ya. Jadi kita nggak sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Kok lapor hanya sedikit-sedikit gitu ya. Justru itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperkeruh suasana. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita sangat dibutuhkan sebagai untuk penjernih ya segala sesuatu ya, karena persoalan negara kita sudah susah, jadi kita jangan bikin susah lagi. Oke, berikutnya ada Pak John, silakan. Shalom Pak John. Shalom Pak John, monitor. Halo. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Baik, terima kasih host kita yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya Pak Jaya, puji Tuhan, tema yang sangat luar biasa, sikap orang Kristen. Memang kita bicara tentang kekristenan, kita tidak bisa menghindar dari berbagai tantangan ya, termasuk tantangan mengenai orang di luar mengata-ngatai tentang iman kita, tentang sikap kita, yaitu pergumulan yang akan kita dan dihadapi oleh banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi firman Tuhan hari ini memang menyiram ya, memberikan kepada kita nasihat lagi, mengingatkan lagi. Tapi memang ya namanya keadilan tetap harus diperjuangkan, tetapi harus dengan sikap-sikap yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui rasul-rasulnya. Dan kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu memang memiliki dua tantangan utama. Yang pertama yang kita hadapi adalah dari luar, dari orang-orang di luar iman kita. Itulah tantangan yang terus akan menguji sampai di mana
kapasitas keimanan kita. Walaupun manusia kita kadang-kadang harus mengalami sakit luar biasa, tapi itulah bentuk salib. Ya, kita memang berteriak sama Tuhan. Makanya orang-orang kudus yang telah meninggal di zaman dulu berteriak, Tuhan kapan, sampai kapan Engkau membalaskan darah kami? Artinya mereka itu pernah sakit, pernah menderita karena ulah sikap orang-orang yang mereka hadapi di zaman dulu. Sampai hari ini kita masih menghadapi tantangan dan pergumulan yang sama dari pihak-pihak orang yang di luar iman kita. Dan kita juga berdoa berteriak, Tuhan sampai kapan hal ini akan berakhir. Nah, manusia cenderung terus berbuat seperti yang kita lihat di hari-hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh seperti halnya Lot ya. Lot yang saya baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Sikap orang Kristen, sikap orang percaya memang dikehendaki ya, diingini oleh Tuhan tetap pada sikap yang benar. Jadi untuk mengambil sikap yang benar memang kadangkala seperti Lot, jiwanya tersiksa karena yang dilihat setiap harinya baik dari luar maupun dari dalam, kita melihat mereka adalah orang-orang yang hidup tidak selaras dengan firman Tuhan sekalipun mereka mengatakan orang beriman. Sekalipun mereka mengatakan kami taat kepada Tuhan, tapi nyatanya mereka tidak selaras dengan Tuhan. Itulah yang membuat Lot akhirnya jiwanya tersiksa. Jadi kita pun melihat saudara-saudara ya, kita melihat bahwa ketidakadilan, ketidakbenaran yang datang dari dunia luar, yang kadangkala juga datang dari dalam, itu memang membuat jiwa kita tersiksa. Tapi puji Tuhan, firman Allah itulah kekuatan kita untuk kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran itu, mengambil sikap, memilih sikap benar dalam situasi apapun. Saya tahu ini tidak mudah, tapi Tuhan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Terima kasih, itu dulu dari saya. Tuhan memberkati kembali kepada Pak Hasan. Terima kasih, luar biasa ya pemaparan dan penambahan yang disampaikan oleh Pak John Hidayat ya. Silakan Pak Jaya Inspirasi. Oke, jadi memang betul ya, selama ini apa yang dialami oleh orang-orang Kristen ya, khususnya di Indonesia, sudah terlalu lama sebenarnya kita mendapatkan diskriminasi ya, mulai daripada pelarangan ibadah, mulai dari hak-hak ya, hak-hak kita sebagai warga Indonesia di sekolah-sekolah, anak-anak kita misalnya dipaksakan untuk mengenakan kerudung, lalu dipaksakan untuk belajar agama tertentu. Itu kan semua adalah hal-hal yang memancing diri kita untuk melakukan permusuhan atau kebencian terhadap mereka. Tetapi rupanya seorang Kristen, ya kalau kita perhatikan ya, orang-orang Kristen di Indonesia ya cukup sabar dan memberikan ruang kepada mereka yang melakukan itu. Dan itulah sikap yang kita tunjukkan kepada dunia, bahwa orang Kristen walaupun dianiaya, walaupun sudah dikafir-kafirkan dan lain sebagainya, tapi sikapnya selalu benar. Maksudnya sikap itu harusnya ditunjukkan selalu benar begitu. Yang walaupun juga ada oknum yang bersikap tidak benar ya. Tetapi seharusnya apa yang diajarkan oleh Alkitab ya menunjukkan sikap yang benar dalam tindakan-tindakan yang kita terima dari mereka yang memperlakukan kita tidak adil. Nah, puji Tuhan kalau selama ini kita sudah menunjukkan itu, dan bukan berarti kita nggak boleh, sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh memberikan pembelaan, tapi saking kebablasannya kita,
ya saking bablasannya kita untuk mengasihi, jadi kita seperti diam aja dan tidak pernah bersuara. Yang walaupun itu tidak baik sebenarnya ya. Kita perlu bersuara juga untuk suatu keadilan supaya kita mendapatkan hak-hak yang sama sebagaimana kita masyarakat yang hidup di Indonesia ini sebagai negara Indonesia. Nah, karenanya seperti yang Pak Hidayat sampaikan bahwa kita perlu menunjukkan sikap hidup yang benar seperti juga yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita waktu dia hidup 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Jadi itu yang perlu kita tunjukkan kepada dunia, sikap hidup menanggapi, menyikapi segala sesuatunya, jangan sampai kita memiliki sikap yang sama dengan mereka, mengambil hak-hak mereka. Lalu kalau kita ada di suatu daerah yang kita mayoritasnya, lalu kita juga melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita, nah itu juga tidak baik. Itu juga tidak baik. Kita perlu menghargai sesama kita, walaupun kita tidak saudara di dalam iman, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan. Ya, saudara sebangsa dan setanah air. Kita hidup di Indonesia yang memiliki warna yang banyak begitu, memiliki perbedaan yang banyak dari suku, bahasa, agama dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu, dari kemajemukan yang ada di Indonesia itu, harusnya kita menunjukkan sikap hidup yang berkualitas. Nah, itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu merenungkan apakah saya sudah memiliki sikap hidup yang berkualitas lebih daripada orang-orang dunia, lebih daripada mereka yang melakukan kejahatan kepada kita atau kepada sesama manusia. Apakah kita sudah lebih baik daripada mereka? Kalau sama aja ya buat apa? Harusnya kan orang Kristen itu dikenal bukan hanya dari simbol yang dia bawa ya, ada salib, lalu di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus, padahal itu bukan Tuhan Yesus, itu aktor pemeran, begitu ya. Harusnya kita tidak hanya dilihat dari situ, tapi kita dilihat dari sikap hidup kita yang benar. Nah itu dia. Jadi bukan dilihat dari karena kita rajin ke gereja, karena kata-kata kita shalom, puji Tuhan. Bukan hanya dari situ, tapi harusnya lebih daripada sikap kita, dari tindakan kita, perbuatan kita, buah-buah roh yang kita tunjukkan. Nah, orang harus tahu kita dari situ. Nah, jadi saya kira seperti itu dulu untuk sementara Pak Hasan. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Apa yang Pak Jaya sampaikan ini saya diingatkan oleh Matius pasal 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, itulah tujuan Tuhan memanggil setiap kita supaya terang kita bercahaya di dalam setiap situasi, ya, terutama juga di dalam kegelapan ini, juga di dalam gejolak-gejolak yang terjadi pada saat ini. Oke, berikutnya kita akan sambut ya. Shalom, ini apa nih? MVP Raja Wali. Selamat pagi. Ya, salam. Silakan. Ya, salam Pak Heri, salam Pak Jaya, salam Pak John Hidayat. Selamat pagi semuanya. Salam Pak Raja Wali, salam kenal. Tuhan berkati. Hidayat. Tuhan. Ya, memang kalau kita melihat ya kehidupan kita sebagai orang Kristen yang berada di Indonesia gitu. Saya pernah tinggal juga di daerah yang memang mayoritas orang Kristen begitu, tetapi kebanyakan daripada mereka begitu. Mereka hidupnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan begitu. Jadi ya contohnya seperti di daerah kebanyakan yang mayoritas di daerah timur begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Jaya atau ke Pak Heri lah, maksudnya untuk memberikan saya solusi. Kita kan di Kristen ini ada bermacam-macam aliran ya Pak ya, ada bermacam-macam aliran, ada yang Pantekosta, ada yang ini itu ada banyak begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kita di saat kita sebagai jemaat ataupun sebagai orang Kristen,
kita disakiti atau diperlakukan yang tidak adil oleh gembala kita, oleh pendeta kita ya. Contohnya seperti seperti kita ya mempunyai dikecewakan lah begitu, karena banyak yang ketika saya survei di daerah mayoritas, banyak sekali jemaat-jemaat yang dikecewakan oleh pendeta atau gembala-gembalanya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah gembala seperti itu juga harus tidak sesuai dengan firman Tuhan juga gitu, Pak? Maksudnya mereka tuh kebanyakan di sana tuh tidak pernah merespon. Contoh begini, saya pernah satu kasus kejadian. Jadi gereja ini gereja besar, cukup besar di kota tersebut gitu, dan gembalanya ini lebih peduli kepada jemaat-jemaat yang menengah ke atas gitu, sedangkan yang menengah ke bawah kadang-kadang seperti tidak seperti diacuhkan. Contohnya ketika mereka ingin konseling gitu, ingin konsultasi masalah rohani ataupun masalah permasalahan rumah tangga mereka. Nah, ketika si gembala ini melihat jemaat ini orang yang menengah ke bawah begitu, jadi responnya itu nggak terlalu merespon begitu. Tetapi kalau misalkan yang menengah ke atas itu cepat responnya gitu. Kadang-kadang ya sampai malam-malam juga si gembala ini sampai datang ke rumahnya kalau misalkan ada terjadi percecokan rumah tangga mereka begitu. Pertanyaan saya, tipe gembala seperti ini itu bagaimana, Pak, kalau menurut dalam Alkitab begitu, Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya coba sedikit aja sebelum saya kembalikan ke Pak Jaya untuk tanggapi. Ya, baik. Dalam perkara ini semua proses ya. Sebentar Pak Jenderal Heri. Semua ini proses ya. Jadi gembala itu juga manusia ya. Memang dikasih label gembala itu keren banget gitu ya. Tapi juga manusia. Namanya manusia juga masih masuk dalam proses ya. Jadi itu semua urusan pribadi dengan Tuhan. Silakan Pak Jaya Inspirasi sebelum nanti Pak Jenderal Ikim ya untuk khusus ya, ada satu menu khusus. Silakan Pak Jaya. Oke, baik. Dipertanyakan begitu ya, ada gembala yang dekat kepada jemaat tertentu dan mungkin itu terlihat bahwa dari kalangan menengah ke atas gembala ini lebih dekat begitu. Saya seorang gembala juga dan tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang cukup dekat dengan kita. Salah satunya misalnya tim pelayanan kita pasti lebih dekat daripada jemaat yang lain karena kita bersama-sama dengan mereka membangun visi, misi, nah itu tim namanya. Lalu yang kedua yang dekat dengan gembala yaitu mereka yang mau membuka diri untuk belajar, untuk dibimbing. Nah itu pasti dekat itu. Mereka yang mau, mereka mencari gembalanya dan mau belajar, mereka bertanya dan mereka perhatian kepada gembalanya karena mereka juga terbuka. Nah, itu penting, harus tahu itu sebagai seorang jemaat harus tahu kenapa gembala ini dekat ya kepada jemaat ini. Yang pertama karena timnya. Itu pasti dekat itu. Kalau tim dalam pengembalaan, dalam pelayanan pasti dekat gembala dengan mereka. Lalu yang kedua yaitu jemaat yang terbuka, mereka mau belajar. Jadi kalau ada kegiatan gereja, jemaat ini nggak mau kehilangan momen, pokoknya dia mau datang. Nah itu pasti dekat dengan gembala. Lalu kenapa yang lain itu tidak dekat? Nah yang lain itu mereka nggak mau, sudah dikunjungi, sudah diajak, sudah diberikan sarana, fasilitas, tapi mereka menutup diri. Nah pasti dong mereka tidak dekat dengan gembalanya. Nah kalau kita lihat misalnya dalam diri Tuhan Yesus ya, di dalam 12 murid Tuhan Yesus ada yang disebut sebagai murid yang dikasihi. Ya kan? Ada murid yang dikasihi. Apakah yang lain tidak dikasihi? Dikasihi juga. Hanya mungkin yang satu ini ya lebih dekat. Yang satu ini lebih dekat karena mungkin dia terbuka, dia mau begitu. Sehingga Yesus katakan dia mempercayakan ibunya kan kepada Yohanes itu.
Dia percayakan ibunya untuk dijaga setelah dia mati di atas kayu salib. Itu melambangkan apa? Dia punya hubungan yang lebih dekat. Dia punya kedekatan khusus. Lalu Tuhan Yesus juga punya sahabat terdekatnya. Siapa itu? Yaitu Maria Magdalena, Lazarus. Apakah Tuhan Yesus tidak sayang kepada yang lain? Sayang, cuman orang-orang yang dekat dengan dia ini adalah orang-orang yang terbuka. Orang-orang yang terbuka. Di lain sisi ke-12 muridnya dekat, mereka dekat, tapi ada yang lebih dekat lagi di antara itu. Lalu di antara semua orang yang dia ajar, ada satu keluarga yang lebih dekat lagi, yaitu Maria dan Magdalena, Maria dan Marta, Marta dan Maria, saudaranya Lazarus. Itu dekat dengan Tuhan Yesus. Itu sahabat Tuhan Yesus, kata Alkitab. Kenapa mereka dekat? Karena mereka terbuka dan mau. Jadi tidak bisa dipungkiri, gembala pasti ada orang-orang yang dia dekat. Nggak bisa dipungkiri itu. Kenapa? Karena timnya. Yang kedua, karena jemaat mau terbuka untuk diajar. Lalu yang ketiga, kenapa mereka jemaat itu tidak bisa dekat dengan jemaat kepada gembalanya? Karena jemaat itu tidak mau menutup diri. Ya barangkali pendetanya atau gembalanya sudah mencoba datang kunjungan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menjadi masalahnya ada juga gembala yang melihat dari sisi ekonomi ya. Ada juga yang nah ini yang salah. Melihat jemaat ini lebih banyak duitnya, jadi didekatin sama dia. Nah itu yang tidak benar. Tapi kalau itu jemaat mau karena dia mau bertumbuh, ya nggak salah dong. Dia dekat. Nah seringkali memang jemaat kalangan menengah ke atas adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mau terbuka, dan orang-orang yang mau belajar begitu, sehingga terlihat mereka dekat dengan gembala. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Jaya Inspirasi. Gimana, saya rasa cukup Pak ya. Nah, kita akan ke ikuti breaking news dari Askri News yang akan disampaikan langsung oleh Pak Jendra Ikim. Silakan. Baik, terima kasih karena tadi pertanyaannya antara ke Pak Jaya dan saya. Jadi jawaban saya, Pak Jaya luar biasa, beliau gembala tulen dan asli. Jawabannya menarik Pak, saya catat itu Pak, apa saja. Itu sangat memberkati saya. Nah, ini masalah klasik ya Pak MVP. Masalah klasik selalu ada pemikiran seperti itu, demikian. Yang pertama adalah pentingnya tetap taati, hormati pemimpinmu, karena itu adalah perintah firman Tuhan ya. Itu perintah firman Tuhan, mau tidak mau, Ibrani 13 ayat 17. Pak Jaya pasti setuju dengan ini, karena beliau seorang pemimpin juga. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka, nah ini yang kurang dilihat nih, mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sekurang-kurangnya dia pasti berdoa untuk para jemaat. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Memang ini susah diterima kalau lagi kecewa sama gembalanya atau seperti dikasat mata seperti itu Pak MVP ya. Rasanya kok seperti itu. Tetapi ya seperti nasihat saya, tetap hormati dan jangan lupa doakan. Juga masalah itu masalahnya kasak kusuk di belakang, bukan ngomong langsung. Nah itu masalah ya. Kemudian pesan saya, ini waktu lalu saya khotbah di gereja juga mengatakan begini. Jemaat, banyak jemaat yang menuntut pendetanya begini-begini, sementara kewajiban jemaatnya mereka kurang memperhatikan sendiri, ketika diingatkan tersinggung, itu banyak terjadi. Saya menyoroti juga, ayo jemaat saling menjaga, terutama kepada mereka yang mulai kasak kusuk, WA, telepon curhat satu dengan yang lain, yang terutama mulai menceritakan tentang di gerejamu, deketilah dia, ambil bagian dalam pelayanan, mengambil bagian pelayanan. Begitu. Seringkali kan kita hanya melihat kasat mata saja kan. Yang kedua, mampukah Anda tetap fokus
dengan visi untuk apa Anda datang ke hadiratnya dengan tangan hampa, tetapi kita datang Sepertinya ada gangguan sinyal nih ya. Shalom Pak Jenderal Ikim. Iya, di saya juga dari tadi putus-putus. Saya pikir sinyal saya kan, saya ganti, saya matikan wifi-nya, ternyata bukan hanya saya yang merasakan itu. Betul. Iya betul. Saya betul. juga nggak nyimak ini suara Pak Jenderal, nggak nyimak juga ini Pak saya. Pak. Iya, saya pikir. Tadi saya wifi pikir kan saya kayaknya salah. di saya ini saya pikir. Nggak apa-apa ya. Boleh sedikit saya bagi Pak. Silakan Pak Jon. Sedikit Pak. Jadi berkaitan dengan Pak Raja Wali tadi, memang tidak bisa dipungkiri ya, ini curhatan jemaat yang saya sering sekali dengar. Tapi tadi sudah dijabarkan oleh Pak Jaya, memang kalau bagian pertama tadi menggambarkan seorang gembala yang baik, sudah dijabarkan. Tapi memang ada gembala-gembala yang luput, ya orang Jawa bilang luput. Ya, jadi mereka, saya tidak tahu alasannya kenapa itu sering terjadi memang, sehingga jemaat merasa perhatiannya itu seolah-olah jadi berbeda. Itu memang tidak bisa dipungkiri, kita temukan di mana-mana. Ya, tapi pesan Pak Heri tadi bilang, sikap orang Kristen sesuai tema hari ini, tetaplah walaupun seorang pemimpinnya, gembalanya masih proses dalam kekurangannya, sikap orang percaya tetaplah pada posisi ambil keputusan yang benar. Jadi juga tadi Pak Jenderal memesankan untuk kita doakan gembalanya supaya terus dalam prosesnya menjadi seorang pemimpin, seorang gembala yang baik, sehingga keadilan betul-betul dialami oleh seluruh jemaat. Ya, saya kira saya juga mengalami hal-hal yang seperti itu di kalangan jemaat-jemaat. Jadi Pak Raja Wali tetap dalam posisi yang benar, tetap bersikap yang benar, sambil mendoakan kalau ada Bapak Gembala yang seperti itu, karena dia juga terdiri dari manusia. Semoga kelak menjadi seorang gembala yang baik seperti di poin pertama yang dijabarkan oleh Pak Jaya. Tuhan memberkati. Kembali ke Pak Hasan. Terima kasih. Ya, Pak Hasan, saya Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jon untuk tambahannya. Silakan Pak MVP Raja Wali. Ya berarti poinnya kita tidak boleh bersyakwa sangka ya kepada gembala kita ya. Maksudnya kalau misalkan kita mendapat perlakuan yang menurut kita tidak adil ya kepada jemaat. Dan tadi ya saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jaya, bahwasanya memang kita harus menilai bahwasanya ada alasan tersendiri ya gembala dekat dengan jemaat-jemaatnya begitu. Nah, memang yang anehnya gitu Pak, ketika si jemaat ini merasa dikecewakan, ketika itu jemaat itu pindah gereja dan gembala itu malah marah-marah, katanya gereja itu merebut jemaatnya. Itu yang ya saya heran juga. Tetapi poin yang saya dapatkan dari pertanyaan saya, jawaban-jawaban atas pertanyaan saya, berarti kita tetap harus bertumbuh iman tanpa melihat ya apapun yang diperlakukan oleh gembala kita, apapun pendeta kita. Yang penting kita jangan pernah keluar dari batas jalur-jalur firman Tuhan. Begitu Pak ya kira-kiranya. Oke. Mungkin Pak Jaya ada tambahan? Silakan. Ya. Jadi memang begini Pak, ada memang orang-orang atau gembala-gembala tertentu yang menuntut jemaatnya nggak boleh pindah. Itu masalah begitu. Kalau saya secara pribadi, ya saya bilang ke jemaat, kalau saudara bertumbuh di gereja ini silakan. Tapi kalau saudara nggak bertumbuh di gereja ini, cari gereja yang saudara rasa saudara bertumbuh di situ. Dan sama sekali saya tidak marah
Nah, saya pernah bilang begitu beberapa kali, bahkan sering saya bilang begitu. Karena jadi masalah ketika saya jadi gembala dan ada jemaat yang tidak bertumbuh, yang diminta pertanggungjawabannya kepada kita dan kepada jemaat itu sendiri. Barangkali ada yang salah dengan gembalanya, atau barangkali ada yang salah dengan dengan jemaatnya. Tapi kalau begini, misalnya gini, kalau jemaat misalnya ada 10 ya, ada 10 jemaat, 9 bertumbuh, 9 bertumbuh, bagus, melayani Tuhan, cinta Tuhan. Tapi ada satu orang yang nggak bertumbuh. Kira-kira siapa yang salah? Gembalanya atau jemaat yang tidak bertumbuh itu? Menurut Jemaatnya, Bapak? yang satu Jemaat itulah. yang satu itu begitu kan. Yang lain bertumbuh kok dia sendiri enggak begitu kan. Jadi gitu. Jadi teman-teman yang dengar ini ya, itu dipikirkan. Kalau ada 20 jemaat, yang lain 18 bertumbuh, bagus. Tapi ada 2 yang tidak bertumbuh. Nah, itu yang tidak bertumbuh itu perlu mempertanyakan diri, kok mereka bertumbuh ya? Berarti saudara yang tidak bertumbuh ini tidak mengambil bagian, tidak membuka diri, sehingga ya jalan di tempat akan bahkan mungkin mundur begitu. Jadi di situ terletak masalahnya. Nah, berkaitan dengan ada gembala yang marah, ya memang nggak bisa dipungkiri begitu ya. Ada juga yang begitu, tapi itu oknum lah ya, oknum, bukan suatu ajaran. Karena kalau gembala yang baik, dia melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani untuk perutnya atau kebutuhannya begitu. Tapi kalau dia benar, ya di mana orang bertumbuh, biarlah dia di situ. Kalau saya sih, saya tidak bermasalah dengan itu. Saya sering bilang itu kepada jemaat yang saya layani, silakan. Tapi kalau hanya saudara yang tidak bertumbuh di sini, hanya sendiri, berarti bukan saya yang salah, saudara yang salah. Dan ketika saudara pindah, jangan mengharapkan ada gereja yang sempurna. Jangan menuntut gereja sempurna. Jangan-jangan ketika saudara berpindah, tadinya gereja itu sempurna, begitu saudara datang ke situ, jadi nggak sempurna gara-gara saudara ada di situ. Jadi bikin masalah. Tadinya udah bagus-bagus tuh gerejanya, begitu saudara datang jadi bermasalah. Nah, jadi perlu mengoreksi diri. Bukan hanya gembalanya, tapi juga jemaatnya perlu mengoreksi diri. Yang kita layani ini adalah Tuhan, dan jemaat yang saudara lihat itu harusnya Tuhan, bukan dari gembalanya. Memang nggak bisa dipungkiri, pemimpin itu sangat mempengaruhi pertumbuhan jemaat, karena itu teladan yang bisa dilihat kan. Kalau pendeta bilang, lihat Yesus, di mana dia mau lihat Yesus, Yesus harus terlihat di dalam diri pendetanya, itu dia masalahnya. Jadi nggak bisa dipungkiri juga kalau pendetanya bilang, oh jangan lihat saya ini manusia, bisa lakukan dosa, lihat Yesus dong. Tapi Yesus bilang, Yesus harus ada di dalam dirimu, itu masalahnya. Jadi saling mengoreksi dirilah begitu. Ya, Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sikap kita sebagai orang Kristen di saat kita ingin bertumbuh secara iman, ketika kita diperlakukan seperti itu oleh gembala kita atau pendeta kita atau orang yang ibaratnya bisa menjadi pedoman buat pertumbuhan iman kita, itu bagaimana Pak cara menyikapinya ketika kita dihadapkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti itu, Pak? Akhir saya. Ya, kalau saya sih, kalau memang benar ya, kalau terbukti gembalanya tidak bertanggung jawab, saya suruh pindah. Kalau saya, kalau betul memang gembalanya terbukti tidak benar dan jemaat merasakan, rata-rata jemaat merasakan, bukan hanya kita, tapi mungkin rata-rata sebagian besar jemaat merasakan itu, ya pindah aja, cari gereja yang mungkin bisa bertumbuh di situ. Dan doakan gembala yang sebelumnya supaya bertobat. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Pak Jaya. Ya, memang ini perkara menarik ya. Jadi memang sebenarnya sih keterlibatan kedua belah pihak ya. Di satu pihak dari sebagai gembala, di pihak lain sebagai jemaat gitu ya. Jadi seimbang lah. Kecenderungan misalnya jemaat menuntut pendeta mesti begini, begitu, begini, begitu. Nah, kita mesti ingat
ya gembala atau pendeta itu manusia juga gitu loh. Artinya punya keterbatasan gitu ya. Kadang-kala juga ada satu kejelesan, kok dia dekat sama si Anu sama saya enggak. Tadi juga sudah dijelaskan. Jadi artinya kita mesti ya sebagai Tuhan mesti mendekatkan diri sama gembala. Nah, sebagai gembala juga tadi sudah sampaikan tidak boleh pilih kasih ya. Ya fokusnya adalah untuk melayani Tuhan. Nah, gitu ya, bukan melayani kepentingan ya. Kepentingan kita di dalam Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, karena apapun yang kita lakukan semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Oke, berikut ini ada Harisa apa nih? Shalom, Bro Hari. Ya, shalom Pak, makasih Pak. Ya, hari lengkapnya apa ya? Saya kok nggak bisa baca sampai ini ya. Hari Sara apa nih? Nama Saragi lengkapnya. Pak. Oh, Saragi, Pak. silakan. Kalau kurang jangan tuntut potong sapi Pak ya. Sapi lagi mahal ini. Silakan. Horas. Thank you Pak, udah dikasih masuk ke room ini. Shalom untuk kita semua. Saya juga menyimak dari tadi tentang arti daripada sebuah gereja mana ada gembala dan jemaat gitu ya Pak ya. Di sini juga saya cuma hanya berbagi aja, sharing aja Pak, bagaimana tentang gereja itu sendiri. Di Yesaya sendiri sudah jelas dikatakan namanya ada tulisan murid Allah gitu Pak ya. Murid Allah berarti Allah punya murid gitu ya Pak ya. Kita kan sudah sepakat bahwasannya itu Yesus itu adalah Allah. Dan Allah itu, Yesus itu punya murid, namanya murid Yesus, kan gitu Pak ya. Nah, di sini juga kan namanya murid Yesus memberitakan Injilnya bukan hanya kepada muridnya aja, tapi orang di sekitarnya yang bukan percaya sama Yesus gitu ya. Tapi ada sisi lain dari Yesus lebih fokus kepada muridnya yang dikasihnya itu tadi. Jadi fokus untuk kepada muridnya sebelum murid itu mengadakan penginjilan ke seluruh dunia. Begitu konteksnya kalau saya lihat dari Perjanjian Baru. Ini juga saya sebagai jemaat dalam gereja saya juga seorang pemimpin. Tapi di gereja kita itu semua jemaat itu adalah seorang pemimpin. Kenapa dibilang pemimpin? Karena di jemaat kita itu contohnya seperti saya. Saya ini bukan gembala, tapi gembala saya juga punya seorang pembimbing. Jadi saya mempunyai pembimbing dan saya juga dibimbing. Ada anak bimbingan saya. Jadi seperti keterkaitan gitu satu sama lain. Jadi anak bimbingan saya punya anak bimbingan lagi. Gitu. Nah, fungsinya di sini kita di jemaat ini untuk bagaimana kita ada keterikatan satu tubuh itu tadi. Bagaimana kita supaya mengasihi, kalau kita ada dosa kita mengaku dosa, saling mengingatkan kita tentang kehidupan sehari-hari karena kita kan setiap detik bisa berbuat dosa yang mungkin kita lupa itu salah. Dan kita juga ada tempat untuk suatu ya untuk berbagi sharing, itulah namanya pembimbing kita itu tadi gitu. Apakah benar tindakan kita itu salah atau tidak gitu. Ya apakah yang kita lakukan itu benar menurut Allah atau menurut kita. Kadang-kadang menurut kita benar tapi menurut orang enggak. Karena kan persisip manusia kan beda-beda. Dan Roh Kudus itu sendiri enggak terlihat. Ya kan, Roh Kudus itu bisa ada melalui orang banyak. Kita berprinsip keangkuhan kita, Roh Kudus kita yang dalam diri kita itu udah benar. Jadi kita nggak mau untuk belajar mendengar dari orang lain. Gitu. Jadi di sini ya saya juga pernah untuk berbincang sama gembala saya gitu. Kita ada di jemaatnya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga hampir di seluruh Indonesia, di pelosok juga ada di Indonesia. Nah, di sini kita sistemnya saling mengingatkan dalam hal pemuritan. Murid memuridkan lagi. Gitu, Pak. Jadi banyak hal sih yang kita bisa pelajarin dari Alkitab sendiri. Karena di Perjanjian Lama juga jelas ada tentang namanya murid Allah dan murid Allah itu seperti apa. Di Perjanjian Baru juga ditegaskan sama Rasul Paulus.
Rasul Paulus juga konsen untuk para jemaatnya sendiri mendirikan gereja. Orang-orang yang ada di gereja itu menguatkan satu sama lain. Nah, makanya ya di sini kita juga jangan terlalu ya fellowship, kedekatan kita antara gembala dengan jemaat itu ya bagaimana sistemnya, yaitu pemuritan itu tadi. Itu sih Pak yang saya lihat. Dan itu berlaku di gereja kita. Iya, ya, makasih terima Pak. kasih ya Pak Hari Sanagi ya. Topik kita pagi ini sebenarnya sikap orang Kristen ya. Jadi porsinya tidak lebih banyak ke pembahasan gembala. Oke, Sobat, terima kasih. Sebelum lanjut ke Pak Juginsu, saya mau bacakan dulu ya. Ini ada satu yang tadi sebenarnya mau disampaikan oleh Pak Jenderal Ikim ya. Ayo kompak, silakan klik petisi, ikutin petunjuk dan share seluas-luasnya, bebaskan MKC. Tuntaskan dulu soal Yahya Walone dan oknum muslim penebar hate speech ya. Itu ada linknya tolong diklik ya. Nah, kita dukung ya petisi ini. Ya, targetnya sampai untuk ke 15.000 ya. Kita bersyukur sudah tembus 10.000 ya. Mari kita dukung sama-sama. Biarlah keadilan boleh terjadi di negeri yang tercinta ini. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan Pak Juginsu. Shalom. Ya, salam Pak Hasan. Bro Jaya, terima kasih. Ya, sikap orang Kristen memang tadi yang disampaikan oleh Bro Jaya udah luar biasa, dan itu memang bukan fenomena ya, tapi bukti kejadian real yang memang ada di gereja ya. Nah, saya hanya mau mengatakan begini, orang Kristen itu adalah murid ya, murid dan juga domba gembalaan gitu loh. Ya, jemaat ya. Nah, kenapa jemaat itu masih sibuk dengan perasaan diperhatikan atau tidak diperhatikan? Itu sebenarnya masalahnya karena dia tidak masuk dalam pelayanan gitu loh. Nah, kenapa orang sibuk masih pengen diperhatikan? Ya karena dia tidak memperhatikan orang gitu loh. Kalau dia juga sibuk memperhatikan orang, pasti dia nggak ambil pusing apakah dia diperhatikan atau tidak diperhatikan gitu. Karena ketika dia mulai sibuk memperhatikan orang, dia akan tahu bagaimana tantangannya memperhatikan orang dan akan diperhatikan gitu. Nah, sebagai jemaat, yang pasti kita harus sadar bahwa gembala itu pasti akan menjaga kita. Minimal ada di dalam spiritual covering. Berarti gembala itu pasti menjaga kita secara rohani, spiritual. Dia pasti mendoakan kita setiap hari dalam doa syafaat dia, ya, untuk menjaga kawanan domba, anak-anaknya, jemaatnya. Minimal itu kita pasti dapatkan, ya. Masalah nanti kita diperhatikan touch one to one atau bagaimana, memang ini bisa jadi begini, kalau jemaatnya masih kecil, mungkin itu bisa dekat sekali, bahkan akrab sekali. Tapi kalau jemaatnya sudah sampai 1.000, 20.000, 30.000, nah memang ini kita yang sebagai jemaat yang harus mulai berpikir bagaimana membantu gembala kita. Itulah kenapa saya katakan tadi, masuklah dalam pelayanan, supaya kita tidak tiap hari mikiri minta diperhatikan, tapi mulai berpikir dewasa untuk memperhatikan orang, membantu jemaat ya. Kalau di dalam kepemimpinan pasti adalah ring 1, ring 2, ring 3, itu pasti ada ya. Karena Yesus sendiri punya cara menggembalakan, memimpin murid-muridnya seperti itu gitu. Nah, kita tidak perlu iri, tapi bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada gembala itu penting sekali. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita ini ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana domba bisa aman di tengah-tengah serigala? Satu saja, dekatlah sama gembala gitu loh. Semakin kita jauh dari gembala, ya semakin jadi santapan serigala. Itu satu. Yang kedua, jadilah murid.
Pengikut Kristus itu harus jadi murid supaya bisa memuridkan lain, biar tahu rasanya bagaimana memperhatikan dan diperhatikan gitu loh. Yang ketiga, karena kita itu jemaat, bertumbuhlah di dalam jemaat lokal. Seperti jangan pernah kita mencabut diri kita sendiri, kecuali katakanlah kita memang pindah tugas ya ke daerah lain ya, setelah kita minta izin kepada gembala kita ya kita pindah. Tapi jangan pernah kalau masih ada dalam satu daerah lalu kita pindah-pindah gereja, jangan pernah, karena kita mencabut diri kita sendiri ya. Tanaman nggak mungkin mencabut diri sendiri kecuali dia memang dicabut sama tuannya gitu. Nah, kalau saya sendiri prinsip tidak akan pernah pindah gereja kalau memang tidak pindah tugas atau ya tidak dipindahkan atau diusir sama gembala gitu loh. Ya, enggak bisa tanaman mencabut dirinya sendiri. Kenapa? Supaya kita kuat bertumbuh dan bisa berbuah. Supaya makanan kita itu memang cocok gitu. Kecuali memang kita di situ tidak cocok dan kita diusir ya, apa boleh buat. Nah, terakhir saya sebagai berbicara tentang gembala dan domba, kepemimpinan ya, yang dipimpin dan yang memimpin. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita yang dipimpin murid, jangan pernah sekalipun membicarakan gembala kita di belakang, ya, apalagi menggosip, menjelek-jelekkan, jangan pernah. Ada cerita kita, tentang, mungkin bisa ada dipersingkat Pak Juginsu, karena topik kita bukan tentang gembala ya, topik kita sikap orang Kristen yang tadi Pak Jaya bagi dalam 3 poin. Pertama, kuasai dirimu. Kedua, jadilah tenang. Ketiga, semakin dekat dengan Tuhan melalui itu. Ya, terima kasih Pak Juginsu. Berikutnya silakan Mas Ireng. Shalom. Shalom Mas Ireng, selamat pagi. Shalom alaihim. Iya, topik kita bukan gembala ya, topik kita sikap orang Kristen. Silakan. Oke, setiap jemaat, setiap pendeta adalah orang Kristen. Jadi hal-hal yang seperti inilah setiap manusia, setiap anak-anak Allah. Jangan kita tuh berpendirian bahwasanya yang kita lihat adalah bagaimana pertumbuhan jemaat atau pertumbuhan sang gembala atau pendeta itu sendiri. Tetapi bagaimana tugas kita sebagai gembala, tugas kita sebagai jemaat, itu yang utama. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang 7 dikatakan. Bisa dibacakan, Mak? Yang saya baca. 1 Korintus 3 ayat 7, tolong. Yang penting bukannya yang menanam, yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan, yaitu Allah. Jadi kita melihat sikap para jemaat ataupun sikap para pendeta, ya kedua-duanya semuanya harus mawas diri. Karena kita sebagai jemaat juga perlu disiram oleh seorang gembala atau pendeta. Seorang pendeta juga harus tahu bahwa dirinya adalah dipakai Tuhan untuk menyiram, bahkan juga menanam. Kemudian bagaimana sikap kita? Pak Ireng, maaf ya, kita sudah melenceng. Topik tadi saya sudah ingatkan, topik kita bukan tentang gembala. Topik kita adalah sikap orang Kristen. Tadi sudah dibagi. Ya tadi ini saya katakan sikapnya. Sikapnya enggak, jangan. Mungkin nanti kita bikin topik sendiri lagi. Ya, karena lari dari topik. Terima kasih ya Mas Ireng ya. Oke, saya ke Pak Jaya, silakan mau tambahkan. Oke, saya ulangi sedikit bahwa topik kita itu adalah sikap orang Kristen ya, yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan seperti ini, saudara-saudari, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi hari-hari ini kita mendapatkan banyak masalah dari luar, ada orang yang bilang kita kafir, ada orang yang bilang kita
Bible-nya palsu, dan terus-menerus kita mendapatkan hinaan dari mereka. Nah, untuk menyikapi itu sebagai seorang Kristen, kita harus punya sikap, dan apa yang mereka lakukan itu pasti berkesudahan sesuai dengan ayat yang ke-7 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu juga akan berkesudahan. Nah, karena itu sementara kita ada di dunia ini ada 3 sikap yang harus kita punya. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Lalu yang ketiga, itu membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Jadi 3 bagian itu yang perlu kita punya sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, karena itulah yang akan membuat kita bisa menjadi terang, menjadi garam, dan kita dapat memberikan warna yang berbeda dengan dunia, karena Alkitab katakan, kalau jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, ya kamu tidak layak dalam kerajaan. Artinya kita harus punya sikap yang tinggi dibandingkan dengan orang dunia. Tadi berbicara gembala itu karena ada yang bertanya, jadi saya menjawab lalu kita lari ke sana. Jadi kembali ke topiknya. Jadi saya kembalikan ke Pak Hasan, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Waktu kita juga semakin sempit. Saya kasih closing ya tentang topik kita pagi ini. 1 menit, 1 menit. Silakan. Mulai dari Raja Wali. Shalom. Ya, Shalom. salam. Ya, silakan. 1 menit ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Sikap kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi fenomena yang sedang terjadi pada kita hari-hari ini, ya kita yang pertama kita harus unity, kita harus ibaratnya jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwasanya kita harus hidup dalam roh. Tunjukkanlah buah roh kepada mereka yang menghina kita, yang menghujat kita, yang mengintimidasi kita, tunjukkanlah kepada mereka. Saya percaya dan yakin bahwasanya tahun ini bakal menjadi Indonesia for Christ. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya ke Pak Juginsu. Closing 1 menit, silakan. Ya, Closing dari statement. saya hari-hari ini banyak saja berdoa, banyak memperhatikan orang. Itu aja, Pak Hasan. Oke, terima kasih. Ya, ini Pak Harisan lagi, silakan. Closing statement Pak, 1 menit tentang ini sikap sebagai orang Kristen. Iya Pak, Sikap sebagai orang hidup Kristen. seorang Kristen Ya. ya Pak ya. Nah, hidup seorang Kristen itu Pak tadi itu ya pasti mengasihi yang ditulis di 1 Petrus 4 ayat 7 tadi ya. Mengasihi ini kan kadang-kadang kita berpikiran kita sebagai orang Kristen mengasihi taunya aja, tapi kita udah pantas nggak apa kita nanti mengasihi orang itu udah benar belum menurut kita. Nah, kita perlu juga ada seorang pembimbing untuk belajar bagaimana cara mengasihi. Kita perlu seorang pembimbing untuk mengingatkan kita apakah kita bentuk mengasihi ini sudah benar atau belum. Gitu Pak. Nah, yang tentang hidup orang Kristen itu juga kadang-kadang kita juga dalam kehidupan ini ada berbuat kesalahan, kita buru-buru harus confess, ngaku dosa. Ya gembala pun sekalipun bisa berbuat kesalahan, seperti di jemaat saya, dia confess juga, confessnya ke pembimbingnya juga. Jadi perlu ada pengakuan dosa. Harus itu juga yang bisa membuat kita itu dapat membuat hidup lebih baik lagi. Jadi contohan. Intinya kan kita harus menjadi contohan bagi orang lain. Jadi ya kita hidup seorang Kristen ya perlu untuk contohan yang benar di mata orang, bukan contohan yang benar menurut kita tapi di mata orang. Karena kita harus keluar. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Pak Hari lagi ya. Nah, di tengah-tengah kita ini hadir juga Pak Budiman Aritonang. Shalom. Kita sudah closing nih Pak. Silakan closing statement Pak. Kasih 2 menit dah. Silakan. Pak Aritonang tentang sikap orang Kristen. Shalom, shalom. Shalom Pak Hasan. Ya, silakan. Salam Pak Juginsu dan kawan-kawan semuanya. Ya, mau closing ini Pak ya? Iya. Ayo tuh. Ya, nggak apa-apa. Ya, kasih 2 menit. Nah, yang lain 1 menit, ini 2 menit. Silakan, Pak Adi Tenang. Aku pun baru bangun ini. Apa tadi judulnya sikap Pak? Orang Kristen. Sikap orang Kristen. Sikap kita sebagai orang Kristen gimana? Ya, silakan.
sikap orang Kristen. Kalau pemahaman saya terhadap sikap orang Kristen itu ya kita ya pertama iman kuat, mengasihi, dan juga kalau ada persoalan kita serahkan sama Tuhan kita, karena segala persoalan kalau kita serahkan sama Tuhan ya itu Roh Kudus akan ikut campur menghadapi apapun persoalan kita. Justru itu makanya itu ya kita sebagai orang Kristen ya harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah hidup. Apapun terjadi dalam hidup kita, kita sebagai orang Kristen sikap kita berserah diri dan berusaha. Kan ada pepatah mengatakan oret labora bekerja sambil berdoa. Apapun masalah kita di dunia ini, ya kita tetap berusaha mengatasinya, dan juga kita tetap mengadu sama Bapak kita yang di surga, karena Bapak kita yang di surga adalah ya Maha segala-galanya. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih Lai Aritonang ya. Oke, closing statement dari saya, ya kita mesti berespon positif ya dalam segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Ya sebagai contoh COVID-19 ini ya. Jadi saya belajar berespon positif dan pengertian gini. Ya kita ini satu problem masalah nih ya, tapi kita jangan sampai ketakutan